hidup kita dalam dunia, satu dengan sesama. Marilah kita saling cinta dalam persaudaraan. Amalkan cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damainya, agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan. Satu di dalam perjuangan memperoleh anugerah, jadi saksi pembawa damai, melayani sesama. Jauhkan cinta diri, kembangkan dengan giat sikap rela berkorban, yang setia sampai akhir akan hidup selamanya. Berkah dalam selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita awali pertemuan yang keempat ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tak terasa Natal tinggal beberapa hari lagi. Tuhan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, Sang Bayi Kudus. Kita mau merayakan Natal dengan penuh syukur, gembira, dan bahagia. Kita bersyukur karena kelahirannya terlaksana di sekitar orang-orang yang rendah hati, taat, dan setia kepada Tuhan, seperti Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria, para gembala, para sarjana dari timur. Kita bersyukur karena Ia memberi dan menjadi teladan nyata kasih sejati yang menjadi bukti bahwa Tuhan Allah itu mengasihi seluruh dunia, khususnya umat manusia yang membutuhkan bantuan dan pertolongan untuk keselamatan hidup mereka di dunia ini sampai di alam abadi. Kita bersyukur karena Tuhan Allah tidak hanya mengasihi dan menyelamatkan, tetapi juga menganugerahi rahmat dan karunia agar kita dapat ikut mengasihi dan menyelamatkan. Maka kita merayakan Natal untuk semakin bersatu dengan Yesus Kristus, mewujudkan kasih Allah dalam karya nyata. Bersama umat Sekeuskupan Agung Semarang, kita wujudkan niat suci itu sebagaimana tertulis dalam arah dasar tahun 2021 hingga 2025. Berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Syukur tetap kita wujudkan meski masih berada dalam masa pandemi yang menyengsarakan ini. Kita sudah menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan dan akan terus menunjukkannya dalam perbuatan nyata sesuai Ardaskas tahun 2021 hingga 2025.
Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pertemuan ini dengan menyalakan lilin Corona Advent yang keempat. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuat dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai strategi arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021 sampai dengan 2025, untuk mewujudkan cita-cita di atas, umat Allah KAS melakukan pendidikan dan pengajaran iman, perayaan iman, pengembangan cara hidup Katolik, penguatan semangat kerasulan umat, dan lembaga-lembaga pelayanan gereja. Juga dioptimalkan keterlibatan, kerjasama, dan sinergi hierarki kaum religius dan awam dengan semua pihak di berbagai bidang untuk membangun keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Upaya tersebut didukung profesionalitas para pelayan pastoral dan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita sekarang menyadari bersama apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai warga lingkungan yang membangun lingkungan dan menerima pelayanan dari lingkungan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, silahkan sekarang dipersiapkan formulir pertemuan yang keempat dan juga disiapkan ballpoint atau pensil untuk mencentang. Mari sekarang kita lihat formulirnya. Pada halaman pertama tertulis formulir pertemuan keempat, mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengisi kotak kosong yang ada tulisannya lingkungan. Tuliskan lingkungan kita. Sekarang kita siap untuk mengisi kolom di sebelah kanan. Siap, saya akan membacakan setiap kalimatnya, lalu nanti Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan menyentang supaya kita bisa selesai bersama-sama. 1. Aku semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya atau tidak. 2. Aku mengikuti pendidikan dan pengajaran iman Katolik juga secara online, ya atau tidak. 3. Aku merayakan Ekaristi dan sakramen-sakramen meski hanya secara online, ya atau tidak. 4. Aku melakukan tugas hidupku sebagai orang tua, anak, saudara, teman dengan semangat Katolik, ya atau tidak. Aku terlibat dalam kegiatan lingkungan atau gereja dengan semangat Katolik, ya atau tidak. 6. Aku melakukan pekerjaanku sebagai pedagang, pengusaha, guru, buruh, PNS,
dan lain-lain dengan semangat Katolik, ya atau tidak. 7. Aku terlibat dalam kegiatan masyarakat sebagai orang Katolik, ya atau tidak. 8. Aku ikut merawat, memelihara, mengusahakan pelestarian ciptaan, ya atau tidak. 9. Aku bertindak nyata, memperhatikan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, ya atau tidak. 10. Aku memperjuangkan hidup bersama yang damai dan rukun, ya atau tidak. Ke-11, aku mengajak semua orang untuk bertindak jujur, ya atau tidak. 12, aku mengajak semua orang agar semakin dapat bekerja sama, ya atau tidak. Dalam masa pandemi COVID-19, aku berserah diri dan lebih banyak berdiam di rumah, ya atau tidak. 14, aku menaati aturan dan protokol kesehatan, ya atau tidak. 15, aku waspada dan hati-hati mengolah informasi dan perilaku, ya atau tidak. 16, aku peduli dan menolong pada siapapun yang menjadi korban pandemi, ya atau tidak. 17, aku mengajak semua orang untuk berdoa, ya atau tidak. 18, aku mengajak semua orang untuk taat melakukan protokol kesehatan, ya atau tidak. 19, aku membangun suasana hidup bersama yang tabah tidak panik, ya atau tidak. 20, aku mengajak beberapa orang untuk bertindak peduli kepada korban pandemi, ya atau tidak. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Semua sudah mengisi formulirnya. Dan selanjutnya kita akan mengisi formulir bagian doa pada halaman 3 dan 4 atas. Itu ada kotak dengan judul doa syukur. Silahkan Bapak Ibu mengisi doa, menuliskan sebuah doa syukur. Boleh doa syukur karena sudah banyak melakukan nomor 1 sampai nomor 20 yang di atas, tapi juga boleh berdoa syukur atas lingkungan kita, atau juga berdoa syukur apapun. Pada akhir doa syukur, silahkan dituliskan terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita lihat formulir halaman 4. Itu ada kotak untuk doa permohonan. Silahkan menuliskan doa-doa permohonan yang ingin Bapak Ibu sampaikan secara pribadi. Nanti pada akhir doa permohonan itu silahkan langsung dituliskan, kami mohon. Sekarang silahkan menulis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan ke dalam doa umat. Nanti saya akan menunjuk satu persatu sebanyak 4 orang secara bergantian. Yang saya tunjuk nanti mohon untuk membacakan doa yang sudah ditulis. Doanya yang dibacakan nanti bisa salah satu saja. Doa syukur atau doa permohonan. Jika doa syukur bisa diakhiri dengan terima kasih Tuhan. Lalu kita semua secara bersama-sama mengulanginya dengan juga mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan jika doanya adalah doa permohonan, maka akan diakhiri dengan kami mohon, dan kita semua menanggapinya dengan mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber segala kerahiman, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dalam Keuskupan Agung Semarang, dalam Paroki Kebon Dalem, dan dalam lingkungan paguyuban ini. Kami bersyukur karena dengan pendampingan-Mu, kami dapat senantiasa bersatu untuk semakin dekat kepadamu dan semakin menyadari akan besarnya kasih-Mu kepada kami. Sekarang ini ya Bapa, berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa umat-Mu. Silakan Saudara A membacakan doanya. Silahkan Saudari B membacakan doanya. Silakan Saudara C membacakan doanya. Silahkan Saudari D membacakan doanya.
Allah Bapa yang Maha Murah, kami berterima kasih karena Engkau selalu menuntun kami untuk kami dapat mengungkapkan semua isi hati kami kepadamu. Kami berharap doa-doa yang telah kami sampaikan tadi dan juga doa-doa yang masih ada dalam hati kami masing-masing, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menerangi dan membimbing kami menjalani masa Advent, masa persiapan untuk merayakan Natal. Banyak rahmat dan karunia-Mu yang boleh kami sadari bersama, yang semakin memperkuat pengharapan kami dalam kebersamaan dengan seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang. Semoga segala usaha dan mati raga yang sudah kami lakukan sungguh membersihkan hati dan jiwa kami, memurnikan niat dan perbuatan kami, agar kami tampil sebagai putra-putri Bapa, umat Katolik yang penuh sukacita. Semoga kami merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam memelihara dan meningkatkan pengharapan selama masa Advent ini senantiasa dipersatukan, dilindungi dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian ibadat Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari menjalani masa Advent dengan gembira. Amin. Berkah dalam. Sabda Tuhan dan setia
akan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syah kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Datanglah Tuhan pada kami. Kami rindu Tuhan, hangatnya kasih-Mu. Maranatha, datanglah Tuhan pada kami. Hati